Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, anak-anak soleh dan solehah. Apa kabarnya hari ini? Tentunya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang mengenal haji dan umroh, serta dengan alokasi waktu 3 kali 3 jam pertemuan ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat memahami ketentuan-ketentuan ibadah haji dan umroh. Jadi anak-anak harus paham, harus mengerti tentang pengertian syarat serta rukun haji serta umroh. Yang pertama adalah pengertian haji. Secara bahasa, haji adalah tujuan dan sedangkan secara istilah adalah mengunjungi Baitullah Al-Haram di Mekah pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Yang pertama, sedangkan umroh adalah secara bahasa umroh itu adalah ziarah. Secara istilah adalah mengunjungi Baitullah Al-Haram pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Adapun hukum mengerjakan haji dan umroh, hukum mengerjakan haji dan umroh adalah wajib yang dilakukan sekali seumur hidup bagi setiap individu yang mukallaf dan berkemampuan. Rukun haji ini menjadi wajib karena termasuk rukun Islam yang kelima, yang mana rukun Islam yang harus kita laksanakan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Selanjutnya, waktu haji. Ketentuan waktu ibadah haji sudah ditentukan syariat Islam, dan haji merupakan salah satu ibadah yang telah ditentukan waktunya. Ibadah haji tidak boleh dilakukan pada bulan-bulan selain yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bulan Syawal, Zulqa'dah, dan Zulhijjah. Selanjutnya, rukun haji. Rukun ini apabila salah satu rukun ini tidak dikerjakan, maka tidak sah haji tersebut. Jadi rukun ini harus semuanya dikerjakan. Rukun haji itu meliputi yang pertama niat ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf ifadah, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, dan yang keenam tertib. Sedangkan untuk syarat haji ada 4 poin. Yang pertama Islam, yang kedua berakal sehat, yang ketiga baligh, dan yang keempat mampu atau istitohah. Selanjutnya untuk rukun umroh. Ya, umroh itu terdapat 4 rukun yang harus dilaksanakan. Yang pertama niat ihram, yang kedua tawaf ifadah, yang ketiga sa'i, dan yang keempat tahallul. Berbeda dengan haji ya, haji tadi terdapat 6 rukun yang harus dilaksanakan. Kalau umroh itu ada 4 rukun yang harus dilaksanakan. Adapun tahapan pelaksanaan haji dari awal hingga akhir meliputi ihram, Arafah, Musdalifah, Mina, tawaf, sa'i, dan tahallul. Sedangkan untuk tahapan pelaksanaan umroh itu ada 4. Yang pertama ihram, tawaf, sa'i, dan tahallul. Dari tahapan yang harus dilaksanakan dari awal sampai akhir, itu pasti memerlukan persiapan fisik dan mental. Pentingnya menjaga kesehatan tidak dapat diabaikan. Jamaah perlu melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh dan mendapatkan vaksinasi yang diperlukan. Kesiapan mental mencakup pemahaman yang mendalam tentang tata cara dan rukun haji dan umroh, serta menjaga niat yang ikhlas untuk beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hikmah haji dan umroh yaitu
ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita telah taat melaksanakan perintah rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji. Yang kedua, pengampunan dosa, di mana apabila kita telah melaksanakan ibadah haji, insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa-dosa kita. Yang ketiga, pembersihan jiwa, dan yang keempat, kesadaran akan akhirat. Perlu diingat, haji dan umroh mengingatkan kita bahwa tujuan hidup yang sejati adalah kembali kepada Allah dengan hati yang bersih dan jiwa yang suci. Yang mana mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah haji, menunaikan rukun Islam yang kelima dengan hati yang ikhlas. Sekian pembahasan dari Ibu. Mudah-mudahan materi hari ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita bisa menunaikan ibadah haji. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.